Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman dari FSRD Cirebon dan juga para narasumber, Ibu Karina Nasya. Saya panggilnya Mbak saja ya. Dan Bapak Adi, Baku Koordinator dari KRIA ya, Cirebon. Hari ini saya sebagai Koordinator TBB Cirebon mengundang mahasiswa, khususnya FSRD Cirebon, baik TPB maupun tingkat 2, 3, atau sekarang tingkat 4, untuk menghadiri kegiatan ini kegiatan pertama ya, kegiatan daring pertama yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung Kampus Cirebon, kolaborasi dengan TPB Cirebon, koordinator saya Muhammad Idris Aziz, dan juga koordinator prodi ya di FSRD Cirebon, itu Bapak Adi. Terima kasih Pak Adi atas kehadirannya dan juga kontribusinya, sumbangsinya bisa berlangsung kegiatan pada sore hari ini. Hari ini kita akan menyelenggarakan kuliah tamu, sharing experience, yang dimana juga termasuk salah satu komitmen dari TPB Cirebon maupun FSRD Cirebon dan ITB Kampus Cirebon untuk bisa sharing experience terhadap mahasiswa-mahasiswa yang sudah masuk ya di FSRD Cirebon ataupun yang masih menyelenggarakan TPB, masih melaksanakan TPB Cirebon, untuk bisa sharing experience dengan alumni ITB Kampus Cirebon. Dan ini saya dan Pak Adi mengundang Mbak Karina Nasya Bakri, sekarang sebagai Junior Fashion Designer Studio Moral dan Bachelor of Design Tekstil FSR ITB tahun 2020. Beliau adalah angkatan pertama FSRD ITB Kampus Cirebon. Itu ya Mbak Karina. Selamat sore juga Mbak Karina. Ya, Mbak Karina ini hari ini akan mencoba memberikan experience-nya, di mana pengalaman mereka saat beliau sedang berkuliah waktu itu di TPB maupun tingkat 2, tingkat 4 di prodi, dan sampai saat ini menjalani sebagai Junior Fashion Designer Studio Moral di institusinya ya. Dan sebelum saya mempersilahkan Mbak Karina, perkenalkan juga CV atau Mbak Karina itu secara lengkapnya seperti apa ya. Mbak Karina ini kalau kita lihat, beliau adalah lulusan 2020 FSRD Cirebon ya, tapi masuk 2016 prodi KRIA. Kemudian School Kebayoran SMA. Kemudian di sini beliau juga punya pengalaman dari sampai saat ini dari November 2020 sebagai Junior Fashion Designer Studio Moral. Kemudian sebelumnya di tahun 2020 Creative Graphic Design Intern for Makeup. Kemudian September 2019 menjadi asisten lecturer di ITB. Terus 2019 pernah menjadi Fashion Design and Product
development intern dari 2018, fashion stylist, sampai kemudian banyak ya kegiatan magangnya juga selama menjadi di mahasiswa ya Mbak Karin. Februari 2018, 2017 pernah menjadi content writing ya intern Spasial Bandung dan International Textile Costume Congress juga bisa pernah ikut ya. Kemudian penghargaannya menjadi tahun 2019 sebagai first place in batik fashion design competition for university students in PT Mimaki Indonesia ya, di PT Mimaki Indonesia Indo Intertex. Kemudian organisasi beliau 2011 sampai sekarang masih menjadi junior brand di CISP International Public Relations di Lab School Student tahun 2014 sampai 15, 2017 sampai sekarang student union member, head of event division dan kontributor, academic contributor di Cilujur Indonesia Sustainable Fashion Report di 2019. Ya. Itu sedikit terkait CV beliau. Saya silakan kepada Mbak Karina untuk menyampaikan materinya dan nanti kita lanjutkan sebagai diskusi ya untuk mahasiswa. Saya harap banyak nanti diskusi dengan Mbak Karina terkait pengalaman beliau selama kuliah maupun nanti di dunia kerja. Berharap sebagai motivasi kalian untuk bisa di prodi kerja nanti maupun nanti di dunia kerja bisa kebayang nih kegiatannya apa, kerjanya apa, kemudian mungkin ada tips dan trik dari Mbak Karina perkuliahan di. Silakan Mbak Karina, waktu dan tempat persilahkan. Oke, terima kasih Pak. Ini aku mulai share screen ya. Oke. Oh, sebentar, salah slide. Stop sharing. Okay, hold on. Okay, so hai semuanya, selamat apa nih sore. Oh ini saya harus pasang muka juga ya? Sorry. Iya biar kena ya. Kadang alumni juga harus kena. Ya. Oke, selamat sore semuanya. It's so nice to meet you all, walaupun virtual. Aku Karina, dipanggilnya Karina aja. Aku 23 tahun, aku lulusan Kriya Tekstil Cirebon angkatan 2016 dan saat ini bekerja sebagai fashion designer. Technically baru sebulan yang lalu diangkat dari junior fashion designer jadi fashion designer aja, hehe. Gitu. Di sini aku mau sharing tentang pengalaman bekerja setelah lulus, apalagi di industri yang sangat dekat sama tekstil, sama Kriya Tekstil, yaitu fashion. Sebelum mulai, sebenarnya ada pertanyaan yang sering terngiang-ngiang ya, dan ini pertanyaan yang selalu ditanyakan sama orang tua saja dari sejak SMA sampai kuliah, setiap hari. What do you want to be when you grow up? Dan iya ya, saya artinya kalau setiap ketemu dia saya harus mempersiapkan jawaban yang lumayan kredibel, walaupun masih bingung juga. Tapi saya beruntung saya punya banyak resources, saya banyak buku, saya punya kesempatan ngobrol sama orang-orang yang ada di industri seni, khususnya fashion juga, dan itu yang membuat saya makin mantap untuk apa ya, mempunyai karir di industri ini gitu. So first of all, aku mau kasih lihat gambar yang aku buat pas umur 12 tahun. Iya, umur 12 tahun. Ternyata when I was thinking about what I want to be when I grow up, aku menemukan suatu folder
yang ternyata disimpan sama orang tua saya baik-baik, dan itu isinya fashion sketches. Dan di tahun ini juga itu pertama kali saya belajar jahit di mesin singer yang masih nempel ke mejanya, yang mejanya kayu, yang masih harus dikasih minyak, yang aduh rebek lah. Terus dan itu pun setelah trial and error berapa kali, saya akhirnya baru bisa ngejahit tas. Tasnya, aduh nggak ada di sini sekarang, tapi kayak seukuran segini lah kira-kira, cuman kotak sama ada strapnya. Dan itu pas ngebalikin dari loopnya, itu saya lumayan kayak, oh my god, ternyata ini bisa gitu. Dari sini saya ngeliat-liat lagi, oh ternyata aku lumayan punya ketertarikan ya sama industri fashion ini, walaupun apa ini? Oke, walaupun sebenarnya industri ini saya masih nggak tahu apa-apa nih posisinya tentang orang-orangnya kayak gimana, and how to get in itu sebenarnya masih belum tahu apa-apa. So I went on, and seperti yang saya bilang tadi, alhamdulillah saya punya resources, saya bisa ngobrol sama dosen. Kalau ada yang udah pernah ketemu Bu Vivi di Kria di Bandung, itu aku banyak ngobrol sama beliau juga, sama macam-macam dosen, sama dosen pembimbing saya, Bu Tiar, dan lainnya. Bu Ratna, oh my god, kangen. Oke, so I chose fashion eventually. Kenapa fashion? Mereka sebenarnya ada di industri yang serupa tapi tak sama ya kelihatannya. Tekstil lebih banyak menitik beratkan kepada material dan kontennya dan how it is made, dan fashion itu sebenarnya salah satu outputnya dari tekstil. Dan ini semua it didn't come kayak overnight. I went through ya selama 4 tahun kuliah sih, akhirnya kayak oke, I wanna be a fashion designer gitu. Karena sebenarnya cita-cita saya setelah lulus SMA adalah untuk jadi creative director. Creative director apa? Nggak tahu, cuman pengen gitu. Terus akhirnya one thing led to another. Tadi sudah di-mention juga sama Pak Aziz ya, betul. Itu di CV saya sempat ada intern, ada volunteer. Waktu itu kayak pertama kali saya ngelihat industrinya for real itu pas, sebentar. Itu pas tingkat 2. Saya diajak sama asdos saya buat jadi volunteer, jadi fitter di backstage fashion show. Dan itu first real experience. Walaupun belum nyampe ke desainnya, tapi itu udah nyampe di salah satu eventnya. It was hectic, banyak model, banyak makeup artist, banyak tim, banyak choreographer running around, lighting directors, dan bahkan show directors di situ. Dan di situ saya cuma bisa, I'm gonna do my job, I'm gonna do it well, sebisa mungkin, biar saya bisa punya kesempatan to live in that experience all over again. Gitu, Cenah. Terus, bentar lupa nih mau ngomong apa. Sebenarnya, oh my god, if we're talking about the fashion industry, itu banyak sekali options, apalagi untuk pekerjaan. Ada di design, ada di production, di creative marketing, bahkan ada more in sales, more in PR, more in ya banyak departemen-departemen lainnya ya. Cuman saya di sini cuman ngasih tahu 3 departemen yang kira-kira masuk lah sama anak Kria gitu. Nah, di yang pertama itu ada design, of course ada fashion designer. Nanti aku bakal get into that a little bit more. Ada print designer. Saya nggak suka pakai term pattern maker, walaupun itu di mana kita mendesain suatu motif. Soalnya ada suatu role di production namanya pattern maker juga, dan itu pembuat pola. It's a different thing. Jadi print designer itu saya selalu pakai, dan ada juga textile designers.
costume designers. Apa bedanya costume sama fashion? Kalau costume itu terikat di satu zaman atau di suatu suatu time. Kalau fashion itu more of a daily. Kalau couture dipakai kemana, Kak? Ya, couture juga udah punya target marketnya sendiri di kalangan-kalangan atas itu ya. Ada accessory designer, jewelry, footwear, leather goods, you name it. Di production ada pattern maker. Di sini pattern maker itu lebih ke yang buat pola bajunya, yang bikin itu all of that flat pattern dan draping. Aduh, maaf, ini di rumah saya azannya tuh kencang banget. Jadi kalau udah mulai azan nanti berhenti dulu ya. Oke. So, hold on. Bentar ya. Saya berhenti dulu ya. Ya, kita pause dulu ya karena lagi azan di tempat Mbak Karina. Jadi teman-teman mahasiswa TPB tolong nanti yang PCD Cirebon bisa menyiapkan pertanyaan. Nah, jadi pemaparan dari Mbak Karina. Kita pause dulu 3 menit. Oke, I'm back. Sebentar. Where were we? Oke, tadi sini. Tadi ini sebenarnya kelewatan. Play on this mic. Oke, kita lanjut. So, tadi sampai mana? Oh, pattern maker. Oke, yang buat pola. Ini sebenarnya salah satu skill yang anak fashion, apalagi di Espot, LaSalle, you name it, yang benar-benar mempelajari fashion design punya skill yang lebih lebih kompeten sebenarnya daripada anak-anak tekstil, karena they've been doing that for like 3 years. Dan tapi kita dapat itu juga sebagai introductory. Nanti kalau kalian milih karya tekstil di tingkat 2, tingkat 3, oke. So, lanjut, ada production manager yang ngurus produksiannya, yang ngurus apa ya? Jadi ada desain dari desainernya, terus di-translate lagi, di-oversee sama production manager. Lalu ada material buyer, itu dia yang cari materialnya, kira-kira material apa yang cocok sama budgetnya apa enggak. Dan di situ dia bisa ngobrol sama fabric researcher. Kalau misalnya di material itu ternyata harus dibuat gitu. Ada juga sustainability officer. Sustainability itu hal yang lagi hot
diomongin dari saya kuliah dan dari sebelum-sebelumnya sebenarnya. Tapi I think sustainability officer ini punya spotlightnya tersendiri karena dia yang make sure prosesnya dari desain sampai jadi produk jadi dan sampai afterlife produk fashion tersebut itu berdampak baik kepada lingkungan. Oke. So, next ada creative marketing department, ada stylist, ada visual merchandiser, ada buyer, ada merchandiser juga. Orang-orang yang mendukung karya yang sudah dibuat oleh tim desain dan production-nya gitu. Kok ada chat satu? Oke. So, kita mau lanjut lagi. Aduh. Hold on. Oke. What does a fashion designer do? Apakah cuma gambar-gambar doang? Enggak, sis. Enggak cuma gambar-gambar sketch doang kok gitu. Apparently, kalau aku di kantor itu sebenarnya masih merangkap semua produksiannya juga gitu. Karena we have a small team, which I love dearly. Kalau timnya terlalu gede, aku suka kadang-kadang pusing. So I like to be responsible with my own design. Dan itu ya, kenapa aku akhirnya pilih fashion design, karena dari pas kuliah kayaknya aku selalu memvisualize final look-nya gitu. Walaupun aku cuman ditugaskan untuk bikin sampai motif, bikin sampai tenunnya, bikin sampai ya produk jadinya misalnya wall hanging atau gimana, tapi aku tuh selalu kepikiran produk akhirnya produk akhirnya outputnya tuh selalu related to fashion in a way. Jadi begitu. Jadi sekarang aku mau kasih lihat beberapa contoh-contoh works that I've done selama jadi fashion designer. Ini. So, the first one, ini adalah koleksi yang baru rilis akhir tahun lalu. Namanya, ini beberapa kontribusi desain yang aku bikin untuk koleksinya Moral. Sebenarnya koleksi ini itu ceritanya, konsepnya itu mengangkat tentang laut dan warna-warna yang ada at different times of the day. Jadi kalau malam ada hitam, ada navy, kalau misalnya pagi ada biru muda, sunset ada orange, dan ya begitulah. Nah, di sini aku punya kontribusi desain, di sini lebih utility based. They're actually really wearable. Konseptualnya kalau dijelasin sih sebenarnya gitu. Terus ada this collection, ini kayak ini nggak salah satu. Ini koleksi pertama aku pas aku join sama Studio Moral. Nama koleksinya Supranatural. Kita inspired dari film-film horor Indonesia dan pop culture, dan ini mood board yang aku propose sebenarnya. Dari kuliah sebenarnya aku selalu interested sama satu matkul yaitu image analysis, and I found out that I really enjoyed it, yang sampai ke bawah pas kerja gitu. So ini di sana nanti akan diajarin gimana cara bikin mood board, cara generate concepts, dan mentranslate konsep yang udah ada di kepala kalian dan kita ini jadi satu produk akhir yang this is it, this is what I imagine it to be gitu. Terus ini ada beberapa sketches juga, bisa dilihat ada fitting notes, ada banyak revisi yang saya dengan sabar harus menjalani itu semua. Karena it's a process juga, trial and error, developments, it's a long process. Apalagi kita di industri seni dan desain. Tapi itu yang sebenarnya bikin produk akhirnya satisfying gitu loh, karena kayak
they've been through a lot gitu. Dan akhirnya we reach this point di mana itu bisa di-present ke audience, di-present ke customer, di-present ke buyers, begitu. Dan ini hasil akhirnya, ini salah satu desain yang aku buat sama kreatif direkturnya I Am Starry, itu Kak Juliana. Dan di sini kita collab, Coral X Starry, and I proposed this design, dan dia kayak, oh aku suka banget, let's make this ASAP gitu. Nah itu developmentnya lama banget, terus akhirnya pas ngeliat dia ada di Style fashion show-nya, dia difoto dan dia dipakai sama orang-orang and they love it, it gives a lot of joy. Next, ini salah satu karya yang sebenarnya aku suka banget. Ini dress udah sold out, surprisingly. Ini sebenarnya aku di-challenge sama creative director aku. Gimana caranya kita memportray pop culture? Kayak apalagi sih yang harus diportray kalau kita ngomongin Indonesian horror stories selain hantu-hantunya. Terus aku bilang, oh, mungkin kita bisa mencoba nge-translate perasaan ketakutan. Nah, terus aku nge-research tuh di situ, research and development. I actually really like that phase. Di situ ternyata bagian tubuh manusia yang pertama kali menangkap suatu perasaan ketakutan itu sensory system kita gitu, sistem saraf. Dan di situ udah aku research semuanya dan akhirnya aku nge-trace gambar sistem saraf manusia jadi bordir dan jadinya transparan. Oh, I really like it. Ini ada developments-nya, ada research-nya, sampai akhirnya dia ada di fashion show kita. Dress ini udah apa ya? Aduh, udah kemana-mana sih. Aku seneng banget ngelihat seberapa jauh dia udah jalan-jalan. Aku paling kaget pas dipakai sama Luna Maya, itu kayak what gitu. Terus kayak oke. Tapi that's the fashion industry. Kalau misalnya the company and the brand itu punya image dan koneksi yang oke, banyak banget kesempatan-kesempatan kayak gitu. Belum lagi dipakai sama stylist luar negeri apa gimana, and I'm very happy that I went through that gitu. Ini project yang lumayan lama, artinya sebelum COVID, dari 2019. Ini aku mau cerita tentang koleksi fashion pertama aku. Dan ini aku buat pas aku lagi magang di Noisa. Di Noisa itu aku sebagai fashion design and product development intern. Noisa sebenarnya brand fashion accessories dan dia kerjasama kolaborasi sama penenun dari Maumere. Pas itu kita lagi mau ada, bukan itu. Pas itu semua intern itu harus punya personal project. Personal project aku apa? Aku agak nggak mau bikin aksesoris lagi. Aku pengen bikin fashion line. Terus kita dikasih kesempatan juga buat showcase di World Ikat Textile Symposium. And I was in charge for the designs. Yang terus kaget. Tapi ini mood board awalnya aku ngambil, aku nge-research juga dan aku ngambil inspirasi dari Maumere dan penenun-penenunnya, apa aja yang ada di desa mereka, motif-motif apa aja yang harus yang cocok dengan dengan rumah mereka, dengan lingkungan mereka tinggal, dan aku pengen ngasih suatu apresiasi terhadap itu tuh. Nah, jadi nama collectionnya Nian Amin, ya artinya our home gitu. Ini development prosesnya, gambarnya masih jelek banget. Tapi kayaknya salah satu proses yang paling sulit dari ngedesain koleksi ini adalah karena aku harus membuat desain kainnya juga. Kan bingung ya. Terus aku banyak research, aku banyak nanya ke penenun-penenunnya juga, walaupun aku nggak bisa ke sana, aku video call. Jadi
aku tanya ini motif bisa nggak dipakai kalau misalnya koleksinya seperti ini, aku mau ceritain tentang rumah kalian, aku pengen ceritain tentang lingkungan kakak-kakak dan mama-mama yang ada di sana gitu. Jadi sebenarnya yang paling susah adalah dua yang aku lingkarin di sini. Ini bisa di zoom nggak sih? Nggak bisa, oke, dadah. Tapi aku ngambil juga warna-warna yang earthy, very close to lingkungan mereka, kan pulau Flores itu dikelilingi laut juga. Jadi aku ngambilnya kayak agak kayak Avatar ya, ada earth, air, water, and fire, tapi itu ada simbol tersendiri buat mereka juga. Gitu. Dan semuanya pakai pewarna alam. Lol. Ini sesuatu struggle juga sih, apalagi pas sampling. Jadi ini I have to say all of the materials are cotton linen dan pewarnanya pewarna alam. And alhamdulillah kita cuma produksi satu line dan itu sampelnya doang. Ini photoshootnya, I also directed the photoshoot. Aku punya vision yang lumayan jelas, pengen seperti apa, dan di kiri bawah itu ada shot dari fashion show kita di World Ikat Textile Symposium Agustus 2019. Oke, lanjut. TPB. Artinya aku udah TPB 6 tahun yang lalu. Iya dong. Oke. Jadi sebenarnya menurut aku TPB itu kayak kenalan lagi sama seni gitu. Kayak banyak ya aspeknya ternyata. Walaupun ditranslate ke matkul-matkul yang pas ngejalanin sih kayak ini apaan gitu loh. Cuman favorit aku kayaknya matkul-matkul gambar. Dulu matkul favorit aku itu gambar bentuk dan gambar konstruk itu kedua. Sisanya I actually harus menghindari nirmana sejauh mungkin. Walaupun dulu itu katanya orang kalau nirmananya bagus pasti masuk kriya gitu kayak. Lol. Jadi karena aku suka gambar, aku latihan hampir setiap hari for a whole year. Itu latihannya selalu bawa sketchbook. Mau gambarnya jelek, mau gambarnya nggak jelas, cuman aku selalu bawa sketchbook itu. Aku kemana-mana, ke coffee shop, nongkrong sama temen, blablabla, aku selalu bawa sketchbooknya and I always draw. Dan itu jadi exercise gitu loh. Secara nggak sadar sebenarnya mata kuliah TPB ini tuh melatih kepekaan visual, dan itu aku baru sadar di tahun ketiga, tahun keempat gitu, kayak komposisi, warna, balance, etc. itu sebenarnya hal-hal yang nggak secara sadar kayak dilatih gitu loh. Tapi itu ya kepekaan visual sih yang akhirnya akan menunjang karya-karya kalian ke depannya. Begitu. Apalagi ya TPB, mungkin Mas Adi lebih tahu aku pas TPB kayak gimana. Aduh malu. Terus ya mungkin nanti bisa cerita-cerita juga. Cuman kalau aku sih TPB jalan aja ya gitu. Karena aku somehow juga ngerasa ini belum yang seru-serunya nih. Karena menurut aku pas tingkat 3, pas masuk tekstil itu baru kayak ini this is what I wanna do gitu. Lanjut ke tips and tricks untuk menjalani 4 tahun ke depan. Ini segmen terakhir dari saya. The first thing is gak apa-apa kok kalau belum punya signature style sendiri. Kita ada di sekolah seni dan desain. Masuk TPB, and then kamu ngelihat orang yang, aduh nih orang gambar realisnya kok udah bagus banget. Nih orang kok udah punya color palette-nya tersendiri kalau bikin karya. Kok nih orang gambar perspektifnya kayak nggak mikir gitu. Ya, itu apa ya? Itu sebenarnya hal yang nggak apa-apa banget kalau misalnya belum punya signature style sendiri. Karena aku sebenarnya pas awal-awal I just did everything. Jadi aku baru kepikiran, dan itu semua baru ke develop nanti pas menjelang mau lulus, mau TA maksudnya. Sometimes itu bisa jadi sesuatu yang sangat intimidating ya, apalagi kayak aduh gampang banget gitu ngeliatnya kan karyanya visual, jadi kayak aduh
gambarnya si ini bagus banget, pasti gambar bentuknya A itu gimana gitu. Tapi it's okay, pelan-pelan. Dan ini yang selalu aku ingatkan ke diri aku sendiri, kalau ya eventually aku juga bakal nemu itu, jadi nggak usah, it's not a race gitu. Terus yang kedua, be open to learn about anything. Kamu punya pacar di Unpad lah yang kedokteran, belajar dari dia atau gimana, atau nggak usah gitulah. Kamu suka buku-buku yang tidak berbau seni, ya udah, then go with it gitu. Kamu misalnya ngelihat di majalah, masih baca majalah nggak sih? Di majalah suatu hari, oh ini ada research nih tentang technological advancements, that's good. If you like it, add it to your work gitu. Maksudnya kayak make it inspired atau gimana. Banyak banget yang bisa dipelajari more than art books and design books alone gitu. Dan apa ya? Mungkin kalau yang terlalu ribet-ribet banget, ada sedikit doubts di situ, kayak aduh aku bisa nggak ya ngelakuin itu. I actually did kayak eksperimen banyak banget pas kuliah, kayak sebenarnya nggak ada karya pas aku kuliah yang kayak satu garis lurus gitu, yang kayak oh ini pasti kalau Karina nih warnanya kayak gini-gini nih, style-nya kayak gini-gini nih. Kalau dilihat lagi enggak, karena aku mau kayak misalnya aku mau coba e-textiles, aku mau coba electronic textiles, then I do it gitu. Aku manggil teman aku yang anak elektro gitu, gimana nih caranya, bantuin gue dong gitu. Then we worked on it together. Atau nggak misalnya aku pengen, aku lagi pengen nggak tau lah tekno-teknoan, ya udah gitu, kayak nggak apa-apa. Ya, itu semua masih nggak apa-apa, apalagi di tingkat sarjana, it's okay. Terus, ini actually sesuatu yang aku lumayan ketampar lah sama ini. It's time to find out what you like and what you're good at. Contohnya, sebenarnya aku itu ternyata oke di interlacing dan di tenun. Tapi aku lebih suka fashion research, fashion history, pattern drafting, dan surprisingly nilai-nilai di mata kuliah yang fashion itu lebih rendah dari apa yang di interlacing dan di tenun gitu. Tapi I still wanna do it, and I develop myself to finally kayak okay, gimana caranya ya gitu. Mungkin aku harus nge-improve ini sendiri, dan aku nge-prove itu di kuliah praktek, di yang intern aku sama Noisa itu, dan di tugas akhir. Ya, dan aku di situ nunjukin kalau this is what I want to do, this is what I like gitu. Karena sebenarnya beda banget ngerjain karya yang oh ya udah ngejar nilai doang, dan kayak oh ini gue beneran suka nih, gue beneran pengen make this work gitu. You'll find out some nanti. Sama kata-kata dari Pak Menteri, ini just hyper experiment the hell out of everything you do. Aku ngakak banget pas masukin ini ke presentasi, tapi ini betul banget sebenarnya. Ya yang kayak aku udah bilang tadi, it's sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, cuman kayak if it doesn't work ya we work around it gitu loh. Pasti ada hal-hal yang harus diimprove, pasti ada hal-hal yang harus di-develop, dan di situ kita bisa minta guidance dari dosen-dosen kita, atau asisten kita, atau bahkan teman-teman kita gitu. Jadi it's totally fine, it's totally okay. Dan yang terakhir, gak ada yang gak bisa di dunia ini. Gak ada. Ini kayaknya motto aku setelah lulus, kayak kalau aku udah bisa lulus, ya udah gak ada yang gak bisa di dunia ini. Dan itu aku selalu terapin juga pas kerja. Kayak, kok ini polanya kayak gini ya, kok ini fitnya kayak gini ya. Ternyata dari yang aku desain sampai jadi ke produk akhir itu kok gak sesuai harapan ya gitu. Terus kayak diulang-ulang lagi, di-develop lagi, ditelusuri lagi, dan akhirnya betul nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Kalau misalnya mau diusahain gitu. Jadi jangan merasa aduh cepat nyerah gitu atau gimana. Just do it. Just have a bunch of ideas and put it down into work. Jadi itulah
kesan-pesan dari saya. Thank you. Feel free to contact me through my email kalau ada pertanyaan. Kalau enggak, ya oke. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Karina, sangat inspiratif sekali ya pemaparannya dan pengalamannya Mbak Karina. Dan mudah-mudahan untuk mahasiswa FSRD Cirebon dan baik TPB maupun tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 ya banyak juga terinspirasi ya untuk hal-hal yang tadi dari pengalaman baik di kuliah ataupun nanti di dunia kerja Mbak Karina. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman silahkan. Ini saya buka sesi tanya jawab dan diskusi dengan mahasiswa FSRD Cirebon. Pertama ini dari alumni langsung ya, alumni angkatan pertama ya FSRD Cirebon, Mbak Karina sendiri. Silakan jika ada yang mau bertanya. Silakan mau raise hand atau tanya langsung ya, atau ada yang mau tulis di chat box. Atau mungkin Pak Adi mau mengawali pertanyaan. Pak Yudis. Halo, Karina. Aneh banget manggil Karina, padahal ada panggilan lainnya ini. Parah. Gini dong, cerita dikit lah tentang TA-nya. TA-nya kan sebenarnya termasuk salah satu yang paling menarik ya waktu zaman sidang dulu gitu kan. Mungkin jadi insight juga buat teman-teman sebenarnya. Nanti tugas akhir itu ngapain sih, harus nyiapin apa nih, ngebekelin apa dari gua TPB sampai antar tingkat 4 gitu. Jangan sampai ntar Gimana, Mas? Putus ya? Atau mungkin halo Pak Adi? Kayaknya kelempar ya Mbak. Ya mungkin kita ke pertanyaan di chat box dulu ya. Ini ada Mas Taufik Hidayat. halo, kepotong ya Pak Yudis? Oh, iya Pak, Potong. kepotong. Oh, ya sudah, silakan Pak, lanjut dulu. Nanti kita ke chat box. Oke, silakan Pak. Mas. Oke, sebenarnya mirip sih sama yang ditanyain si Taufik nih di chat nih, tentang TA lah intinya. Apa ya, ya selain cerita tentang TA-nya, mungkin ada nggak sih yang harus disiapin dari TPB gitu, supaya nggak tahu-tahu pas sidang lo, oh gue baru tahu nih kalau ini harus gue siapin gitu. Oh, ada nggak ya? Ya. Oke. Atau cerita tentang TA-nya dulu lah, bikin apa sih TA-nya? Ya, aku tuh sebenarnya bingung ya tadinya Ya, mau untuk TA-nya ceritain dulu bagaimana Pak Karina? apa enggak. Soalnya kan fokusnya lebih ke pengalaman kerja. Jadi aku nggak siapin a whole presentation about that juga. Cuman, aduh susah banget menjelaskan TA aku kalau nggak pakai share screen. Jadi sebentar ya. Gimana caranya? Sebentar. Jadi, halo everyone. TA aku itu sebenarnya apa ya? Kalau cerita dikit tentang TA, aku dari awal aku pengen buat sesuatu yang sangat dekat sama aku, as a designer and as an artist, as a student, and as a person juga, dan itu adalah film. Jadi tadinya aku nggak terlalu mikirin, aduh aku harus bikin fashion film nih atau gimana gitu. Cuman aku pengen membuat tribute untuk salah satu film favorit aku, yaitu In the Mood for Love, karya Wong Kar-wai. Dan sebenarnya semua yang aku lakuin dari awal ngajuin judul TA sampai akhirnya sidang dan sebangsanya itu it's kinda just sebenarnya aku proving my point kalau aku pengen ngelakuin ini gitu. Judul tugas akhir aku adalah lupa kan judul tugas akhir. Oke, textile upcycling dengan inspirasi film In the Mood for Love karya Wong Kar-wai. Dan outputnya itu fashion line juga. Di situ aku deconstruct plot-plot dari filmnya
dari teori film itu jadi ada 6 plot. Dari setiap plot itu kan ada satu mood-nya, ada color scheme-nya, itu dijadikan satu look, satu outfit. Tapi ini jatuhnya bukan kostum ya, ini kayak fashion collection yang inspired gitu. Mungkin aku share ada beberapa, beberapa foto. Jadi karena COVID waktu itu aku ngerjain tugas akhir terus pandemi. Jadi yang dikerjain dari 6 baju itu cuman ada 3 look gitu. Dan ini look pertamanya terus dibantuin teman-teman juga pas buat photoshootnya dan akhirnya bikin videonya juga. Ya, upcyclingnya di bagian ini, di bagian mbaknya di sini. Mungkin bisa dibaca-baca nanti. Jangan dibaca deh, tulisannya hancur. Tapi di sini sebenarnya aku ngambil image yang aku selalu ingat dan aku dapat dari aku nonton film itu dan aku nge-translate-nya and make it my own gitu. Dan in a way aku tribute juga ke salah satu sutradara yang mantep banget lah pokoknya. Ini ada beberapa foto-fotonya juga. Terus ini ada development, ada sketches, scene-scene sangat pentingnya dari film itu, eksplorasi material. Terus karena saya ngerjain ini pas lagi pandemi, aku tadinya udah kepikiran satu display yang yang sangat mencerminkan koleksi inilah ceritanya. Cuman kan pandemi, jadi nggak jadi. Jadi aku bikin koleksinya di 3D. Ini. Oke. Nggak usah pakai musiknya lah. Cuman ini juga aku dibantuin sama teman dekat aku bikinnya karena ternyata ini baru harus aku kerjain adalah sebulan sebelum sidang, makanya lol, harus photoshoot, harus bikin video fashion filmnya, harus ngerjain 3D-nya. Saya agak jadi palu gada nih sebelum sidang ceritanya, tapi I love this collection so much and I'm actually really proud of myself dan orang-orang yang sudah membantu aku, termasuk dosen pembimbing aku Mutiar yang udah ngasih banyak insight apa yang harus di-prepare, apa yang harus dikerjain, dan apa yang what to expect dari hari persidangan gitu. Untuk videonya, ini aku sekalian play aja, tapi nggak usah pakai lagu. Tips and trick mengerjakan TA ini kayaknya menjawab pertanyaannya siapa tadi, Taufik ya. Kayaknya salah satu driving force aku yang bikin aku semangat banget dari awal ini judul aku propose sampai akhirnya aku sidang, itu I did what I like, I did what I love. Dan aku itu sesuatu yang aku nggak bilang pas sidang, karena pas sidang kan pertanyaan-pertanyaannya ya lebih ke kenapa kamu memilih karya ini. Sebenarnya jawaban paling oke-nya adalah, jawaban paling jujurnya, this is what I like, this is what I love, this is what I want to make. Dan ini a glimpse of designer yang seseorang yang aku pengen, who I want to be gitu. Jadi desainer yang punya vision seperti ini, yang punya cara untuk mendevelop konsep seperti ini gitu. Wow, really can't believe that came out of my mouth. Tapi sebenarnya itu jadi salah satu motivasi yang lumayan kuat juga. Kalau misalnya aku udah capek ngejahit nih, kalau udah capek eksplorasi, udah pusing banget, apalagi pas ngerjain TA waktu itu toko kain semua pada tutup dan itu awal-awal pandemi ya, jadi orang-orang tuh masih takut-takut banget. Itu beneran itu beneran memotivasi untuk kayak oke, I have to do this, karena aku punya clear vision yang aku pengen kasih tahu nih, aku pengen kasih lihat gitu. Itu sih drive-nya sebenarnya ada di situ. Sama
pas tugas akhir juga walaupun ada satu source of inspiration yang sangat besar lah, misalnya kan film itu tersendiri gitu, si film In the Mood for Love-nya, aku juga tetap research tentang sebenarnya kan itu setnya di Hong Kong tahun 60-an. Aku juga research kayak di Hong Kong tahun 60-an lagi ada apa gitu. Jadi itu enrich the collection by itself gitu. Jadi ini bukan cuma inspired dari filmnya doang, tapi aku juga punya deeper research tentang ya itu tadi kayak tentang setnya. Terus aku ada sketchbook aku di sini. Aku udah bilang tadi dari TPB sebenarnya aku selalu punya sketchbook, dan makin menjelang lulus sketchbook aku makin gede, ampat gini. Terus di sini aku mau kasih lihat. Oh ya, and kalau misalnya kalian nyaman punya sketchbook atau punya notebook atau any sorts of kayak tool untuk mind mapping kayak gitu, just do it karena this is how I do things juga. Mana ya? Sebentar. Aku pengen kasih lihat kayak misalnya dari awal tuh aku punya kayak woodward kayak gini. Kelihatan nggak sih? Ya udahlah ya. Terus di sini aku harus aku punya image yang bahkan nggak dari film itu juga, cuman it's still in the same same image lah ya, kayak same essence, same concept. Terus ini pas aku nge-breakdown plots-nya, emosi apa aja yang ada di situ. Misalnya di plot keempat ada emosi-emosi kayak gimana. Jadi banyak sebenarnya yang ditranslate, gak cuma dari filmnya doang. Gimana coba nge-translate emosi, tapi I did it somehow. Terus, dan ini semua materialnya itu sustainable. Aduh, jelek banget kata-katanya. Jadi semua materialnya ini material dead stock. Jadi aku nggak, yang aku beli, bahkan nggak ada yang dibeli. Iya, materialnya material dead stock semua. So, yay, murce. Kayaknya kalau kata Mas Adi tadi, apa aja sih yang harus disiapin dari TPB? Nabung buat TA, itu ya sure. Walaupun aku kayak materialnya dead stock semua, cuman emang bayar tukang jahit aku murce gitu. Emang nanti pas bikin video, photoshoot apa segala macem, itu keluarnya di situ semua tuh budget TA aku gitu. Makanya pas ngerjain TA aku sampai harus part-time intern di Mat for Makeup. Gak nyambung sama sekali, tapi kayak ya udah I just did it, dan ternyata mereka juga sangat suportif sama tugas akhir aku. Apalagi mereka nge-support juga dengan cara aku meng-develop ide-ide untuk karya ini gitu. Ini ada beberapa eksplorasi lagi, dan sampai aku bikin mana ya? Ini kayak ada research, ini ada dari buku, terus di fotokopi dan di highlight. Ya, tadinya aku udah bikin display kayak gini, sih kelihatan tuh. Terus akhirnya ya di halaman-halaman akhirnya itu ada reference bahkan dari kayak film-film lain yang ngebahas tentang Wong Kar-wai gitu. Kayak aku baru tahu ternyata Wong Kar-wai itu, pas ngerjain TA aku baru tahu ternyata dia artistic director buat Met Gala yang China Through the Looking Glass, dan ternyata designers itu ya, apalagi kayak Jean Paul Gaultier itu sebenarnya dia inspired banget sama karya-karyanya Wong Kar-wai, sampai dia pun bikin tribute untuk dia gitu. So itulah sampai sampai ke yang technical drawings. Ini sesuatu yang aku lumayan develop dari awal kuliah sampai kerja sekarang, dan sampai ideation untuk photoshootnya kayak apa, makeupnya kayak gimana, rambutnya kayak gimana. It's a whole process. Capek sih, tapi karena aku suka ya aku ngejalanin aja, and I love it. Terus ini aku sempat nge-research tentang kayak starlet Hong Kong gitu. Terus ini sebenarnya foto dari photoshoot aku gitu, cuman aku edit jadi kayak foto-foto mbak-mbak cantik yang ada di sini gitu. Sih?
always have a clear vision of what you want to do. Sebenarnya nggak harus dari TPB juga sih, mau kepikiran mau bikin apa. Cuman yang penting tahu sukanya apa dan mau ngerjain itu. Nanti ya nggak beban sih jadinya ngerjainnya, kayak fun aja gitu. Dan itu jadi salah satu karya yang aku lumayan kayak oke. If this is what I will be doing for the next berapa puluh tahun, dan kalau misalnya aku suka, oke, I'll do it gitu. Dadah. Ya, ya semoga Thank you. banyak sekali ya yang tadi dijelaskan. Semoga banyak inspirasi dan tips dan triknya juga tadi sudah diberikan sama Mbak Karina ya. Taufik, mudah-mudahan bisa ikut membuat sketchbook juga. Sangat membantu ya Mbak Karina ya, sketchbooknya sampai saat ini dari TPB ya dibuatnya itu. Enggak, ini sketchbook dari awal TA sampai awal sidang. Oh, berarti Awal TA TPB sampai bukan. sidang. Tapi aku selalu jadinya keterusan gitu, yang dari TPB ada sih di yang bisa kecil Ada desainnya. juga, ya. Cuman ini dari pas awal ngantor sampai udah habis. Terus kayak apa ya? Ya semuanya ada di sini gitu, dan surprisingly teman-teman aku di kantor, apalagi bos aku, mereka sangat suportif dengan aku bikin ini karena kayak jatuhnya jadi archive juga kan. Ya, it keeps me going aja sih. Baik. Ya, ada pertanyaan lain nggak dari mahasiswa TPB atau dari tingkat 2, 3, 4 yang hadir FSRD Cirebon? Silakan bisa raise hand atau kolom chat. Halo. Iya. Silakan, Asbi. Halo Kak Karina. Ya. Halo. Saya Muhammad Hasbi Bimo, izin bertanya mengenai karya dan kakak tuh. Itu bagaimana sih proses pendekatannya kakak terhadap warga Flores untuk sehingga kakak mampu diterima oleh warga dan sehingga bisa menunjang pembuatan karya kakak itu? Oke. Oke, langsung dijawab aja kali ya. Jadi si brand yang aku intern, terang ya. Brand yang aku intern pas kuliah praktek waktu itu, mereka emang sudah punya udah punya kolaborasi itu dengan penenun-penenunnya. Jadi aku diintroduce aja. Tapi sebelumnya desainernya dan creative directornya itu juga punya pendekatan yang udah lumayan dekat sama mereka, kayak udah kayak kakak adik lah gitu, apalagi kan cewek-cewek semua ya. Terus jadi di situ aku cuman diintroduce aja, ini namanya Karina, dia nanti bakal bikin desain sama kolaborasi sama kalian, jadi kalau dia ada pertanyaan apa-apa ya tanya aja gitu. Terus aku lumayan teleponan sama mereka ya, seminggu adalah 2-3 kali gitu. Mereka beneran ngasih insight-nya sebanyak itu. Terus kan ya dari pengalaman aku dan ya pengalaman dari kuliah juga, kalau buku atau resource tertulis tentang tekstil Indonesia itu ada nggak ada. Jadi walaupun udah ke museum tekstil, udah kemana, udah di perpustakaan juga, itu resource paling kredibel sebenarnya dari penenunnya sendiri gitu. Jadi aku beruntung banget bisa langsung ngobrol sama mereka, dan mereka pas hari H fashion show-nya juga mereka datang. Terus aku lumayan aduh sedih ingatnya. Cuman pas udah fashion show, terus kan aku keluar dari, aku dipeluk sama kakak-kakaknya, terus aku kaget. Terus kan kayak sampai ya aku juga in a way aku membantu mereka juga sih, kayak ini loh, kayak soalnya kan mereka tinggal jauh dari kota besar gitu, dan yang tahu tentang karya-karya mereka itu ya orang-orang yang beli aksesorisnya si Noisa ini gitu, karena itu diceritain juga di brand filosofi mereka.
ya dari situ sih ya itu pertama kali ya mereka ngelihat karya tenun mereka di translate jadi suatu fan. Ya aku juga terharu juga gitu dengar. Cuman pendekatannya gimana ya? Ya banyak-banyak ngobrol aja sih gitu. Menjawab. Jawab, terima kasih Kak. Berarti Oke. kayak sumber terpenting itu ya dari orangnya langsung gitu ya Pak kayak. Betul. Walaupun ada sih kayak penulis-penulis dan researcher-researcher Indonesia ya. Nanti kalau kamu ketemu Bu Ratna, Bu Ratna Panggabean, itu dia juga mantap. Cuman aku nggak tahu dia udah pensiun apa belum. Dulu sih dia masih ngajar aku ya. Dia mastermind lah untuk wastra Indonesia. Dan mungkin dia bisa ngenalin, kalau kamu tertarik ke sana, mungkin dia bisa ngenalin langsung ke resources kayak gitu. Begitu. Baik, terima kasih Kak Karina. Ya, terima kasih Asbi. Sudah banyak manfaat untuk jawabannya. Silakan jika ada lagi pertanyaan, kita masih ada waktu. Silakan resen atau chat box. Kalau tidak, saya dulu bisa bertanya dulu ke Karina sebentar sedikit terkait waktu menjalani masa kuliah. Itu ada titik di mana sedang turun gitu moodnya atau sedang butuh betul-betul ya di titik terbawah lah untuk bisa memotivasi diri untuk bisa lanjut lagi untuk kuliah dan untuk bisa selesai perkuliahannya di FSRD. Ada pernah rasa itu dan bagaimana solusinya? Titik terbawah ya adalah ya. Cuman karena saya lumayan takut sama ibu saya, jadi kayaknya yang nge-push saya lanjut tuh ya itu gitu. Jadi kayak aduh nanti orang tua ngomong apa ya kalau misalnya nggak lanjut gitu. Pernah ada, cuman terus aku ngelihat balik kayak oh ternyata aku udah aku punya kesempatan buat kuliah nih. Aku punya kesempatan buat kuliah di bidang yang aku suka nih gitu. Jadi diintrospeksi lagi dari situ, dan teman-teman yang lumayan mensupport juga. Aku sebenarnya nggak terlalu sering berkegiatan di kalau Kria kan himpunannya terikat ya. Aku nggak terlalu sering berkegiatan sebenarnya di terikat dari tingkat 2 lah kira-kira. Dan aku lebih sering berkegiatan di UKM, unit APRES, unit gak jelas unit musik-musikan gitu. Dan aku sebenarnya punya teman-teman yang sangat dekat dan sampai sekarang masih dekat. Kita masih main tenis bareng, masih jalan-jalan bareng apa gimana, dan mereka sebenarnya yang nge-support aku juga dari aku kuliah sampai sekarang. Bahkan walaupun beda umurnya kayak ya 3 tahun 4 tahun lebih tua lah ya mereka, cuman support dari teman-teman itu penting juga. Punya teman-teman dekat yang bisa curhat dan bisa nyeritain semua masalah-masalah yang agak aneh-aneh ini, walaupun nggak sejurusan juga, ya mereka chill-chill aja gitu. Cuman apa ya, gimana cara nge-handle itu semua, saya lumayan orang yang apa ya, lumayan orang yang paling sering introspeksi lah ya, apalagi kalau di rumah gitu. Kayak apa aja yang udah saya jalani selama ini dan potensinya apa buat kedepannya. Jadi itu tuh nggak apa ya, kalaupun ada momen-momen down kayak gitu itu cuma sebentar. Alhamdulillah ternyata. Jadi itu selalu memotivasi saya untuk kayak oh aku punya banyak hal yang belum kejadian gitu loh. Jadi aku sangat kepo gitu. Ini nanti jadinya kayak gimana? Apalagi hal-hal di education dan di karir itu
yang udah dijejelin sama orang tua dari aku SMA kan, tadi aku bilang kayak kamu pengen jadi apa kalau kamu udah gede gitu, kamu pengen jadi apa kalau kamu udah lulus SMA, kamu pengen jadi apa kalau kamu udah lulus kuliah, gitu aja terus pertanyaannya. In a way itu kadang-kadang bikin stres sih, cuman kalau dipikir-pikir lagi juga ya aku beruntung punya orang tua yang nge-support aku di pendidikan dan di karir segitunya gitu. Walaupun aku sama orang tua aku background-nya beda, ibu aku elektro, bapak aku arsitek, dan anaknya seni, haha. Jadi kadang-kadang mereka juga banyak nggak ngertinya sama apa yang aku bikin, cuman alhamdulillah tetap support dan tetap tetap optimis gitu loh, kayak Kak, kan kamu udah ngelakuin ini, kamu udah ngelakuin ini, kamu udah ngelakuin ini ya. Bahkan sekarang kayaknya mereka lagi lagi banyak komplain karena kayak kok fashion designer di Indonesia itu kok kayak kurang di-appreciate gitu ya gitu. Terus aku kayak ya namanya juga namanya gitu kayak ya itu hal yang beda sih, dan itu konteksnya lebih ke gimana orang-orang di Indonesia nge-view desainer atau seniman, itu kan masih agak ya itu bukan hal yang jauh, cuman masih agak ya gimana ya dibandingin kalau anaknya misalnya dokter lah, lawyer lah, apa gitu-gitu. Ya aku bilangnya pelan-pelan aja gitu. Apalagi ya? Ya paling di situ sih gitu. Dan looking back, kayak aku udah ngelakuin apa aja selama kuliah, aku udah ngelakuin apa aja selama aku kerja. Aku beruntung banget sebenarnya abis lulus aku langsung dapat kerja, langsung di Moral, dan it's been a journey sih actually. Kayak sebenarnya kerja di fashion industry itu beneran se-cutthroat itu, beneran kayak Devil Wears Prada, beneran kayak beneran kayak yang dilihat di film-film kayak The September Issue, ya Devil Wears Prada juga. Beneran se-cutthroat itu sih, dan harus kuat mental in a way, karena kompetitif banget, somewhat eksklusif untuk beberapa orang. Cuman ya aku udah ada di sini gitu, masa aku nyerah? Mantap. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Karina. Ini ada satu pertanyaan dari Taufik lagi. Taufik ini sering banyak nanya lagi ya. 2 nih. Pertama kali pengalaman ngelamar kerja bagaimana Kak? CV dan portofolio disiapin jauh-jauh sebelum wisuda atau bagaimana dulu? Kan tadi aku udah cerita ya orang tua aku begitu. Jadi CV dan portfolio itu sudah udah jadi dari sebelum sidang. Walaupun portfolionya kayak belum tahu ini tugas akhirnya lulus apa enggak, cuman udah masuk portfolio pada saat itu. Dan aku sebenarnya udah keterima di 2 company sebelum lulus sebenarnya. Cuman balik lagi ya, kalau misalnya ngomongin pekerjaan kan offer matters, dan saat itu lagi pandemi juga, jadi ada yang offernya nggak cocok, jadi akhirnya aku apply ke Moral. Terus ternyata setelah interview aku sebenarnya lumayan panjang, ada kayak 3 tahap gitu. Yang pertama kayak aku interview standar lah, kayak apa nilai plus kamu, apa nilai minus kamu gitu. Kalau yang kedua aku beneran propose an idea untuk mereka. Yang ketiga baru interview langsung, dan di situ aku bawa tugas akhir aku gitu. Sebenarnya kalau time managementnya baik, CV dan portfolio disiapin sebelum wisuda itu good idea. Karena nanti kalau abis wisuda udah kelar nih, abis sidang udah selesai nih, santai-santai apa segala macam, terus jadinya malah kayak terlena, dan ya udahlah nanti aja portfolionya. Padahal
saat-saat kayak gitu itu di mana opportunities tuh mulai kebuka, dan itu yang selalu diingetin sama ibu aku kayak cepet apply kerja, cepet apply kerja, cepet apply kerja gitu. Atau enggak gimana, udah dapat respon belum, udah dapat offer belum, kayak gitu-gitu. Kalau time management kalian cocok, ya it works dengan kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kalian butuh waktu lebih lama, kalian butuh waktu lebih lama untuk wind down, ya nggak apa-apa juga gitu. Ada kok teman-teman aku yang oke-oke aja sampai sekarang begitu. Pertama kali ngelamar kerja, pertama kali ngelamar kerja sih sebenarnya ya aku kaget sih, kayak tiba-tiba langsung, loh kok langsung di offer gitu-gitu, terus taunya emang kurang cocok aja sih sama company-nya pada saat itu, gitu sih. Baik, terima kasih Pak Karina atas pencerahannya dan keterangannya tadi. Mungkin karena waktu juga ada satu pertanyaan lagi tidak? Kalau tidak mungkin bisa saya cukupkan. Tapi ada nggak saran dari Mbak Karina terkait sekarang kan Kria sudah pindah di Cirebon ya. Nah, potensi apa, dan Mbak Karina kan belum pernah tuh selama FSRD Cirebon, belum pernah ke Cirebon ya mengenai ini, atau Krianya, atau pernah menggali potensi-potensi yang di Cirebon, atau ada saran nggak buat adik-adik mahasiswa yang nantinya akan kuliah di Cirebon, menggali potensi-potensi yang Mbak Karina sudah lakukan selama ini, atau ada saran ke depan untuk mahasiswa FSRD Cirebon? Menurut aku sih it doesn't matter ya sebenarnya perkuliahannya ada di mana apa gimana, dan menurut aku juga bukan artinya ini jadi sesuatu yang restriktif kayak solely karya saya harus berhubungan dengan Cirebon, kayaknya enggak deh. It's just a different place. Kalau menurut aku, ya sih, in terms of resources, mungkin yang available di sana, mungkin ada beberapa hal yang ada di Bandung dan di sana itu harus ya dicari-cari lagi gitu. Misalnya, aku punya pertanyaan yang ongoing dari pas awal keterima Kria Cirebon itu sebenarnya kayak nanti resources-nya gimana ya, karena kan aku nggak tahu sebenarnya toko kain, apa embellishments, apa manik-manik lah, kancing lah, apa segala macam, terus bahan-bahan untuk jahit dan untuk tenun apalagi itu available apa enggak di sana. Ya itu saya harap sebenarnya dari ITB juga udah memprovide itu ya gitu, karena itu ya itu hal-hal yang essential sebenarnya untuk diketahui apalagi pas masa perkuliahan. Tapi overall sih kalau misal itu ternyata sudah disiapkan dengan baik, saya nggak ada apa ya, ya udah aja sih, jalanin aja gitu. Good luck loh. Ya. Terima kasih Mbak Karina atas sarannya dan inspirasinya sekali. Baik, untuk yang tadi bertanya, nanti kami akan hubungi ya, akan ada hadiah menarik dari panitia ya. Terima kasih Mbak Karina dan semuanya. Mungkin kita akhiri dengan foto bersama. Silakan dinyalakan videonya untuk bisa foto bersama. Oh ini kemudian masih ini ya, masih on. Sini ada 2 slide. Oke. Ayo silakan videonya dibuka. Saya hitung 1, 2, 3. Ya. Saya slide kedua. Gaya lain. 1, 2, 3. Cheese. Baik.
Dengan berakhirnya foto bersama, maka sesi ini diskusi dan pertemuan dengan alumni tahap 1 ya. Sebenarnya nanti insya Allah bisa dilakukan lagi tahap-tahap berikutnya, bertemu dengan alumni-alumni Cirebon pada jurusan-jurusan lain maupun fakultas lain nanti di Cirebon. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi buat mahasiswa Cirebon khususnya untuk bisa melanjutkan perkuliahannya dan tahu nanti terkait prospek kerjaan untuk KRIA sendiri ya, program studi KRIA sendiri. Baik, terima kasih juga Mbak Karina, Pak Adi sudah support kegiatan ini, dan teman-teman yang hadir. Semoga bermanfaat. Untuk rekamannya nanti akan kami kirimkan melalui Pak Adi saja ya ke Prodi KRIA. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima Thank you kasih, Pak. Karina, thank you Pak Yudis, Thank you. thank you Terima semuanya. kasih. Thank you semuanya. Ya. Izin live Pak Yudis, Ya, Pak. Terima kasih. thank you semua. Izin live, Kak.